Selamat datang kembali di channel ini. Kali ini aku mau ajak kalian masuk ke sebuah cerita yang jujur aja. Bikin aku sendiri merinding tiap kali ingat. Bukan soal penampakan pocong di jalan atau kuntilanak di pohon beringin. Tapi ini tentang sebuah boneka. Iya, boneka tua. Kalian pasti mikir, apa seramnya si boneka? Dulu aku juga mikir gitu. Tapi setelah dengar cerita ini aku jamin pandangan kalian tentang boneka nggak akan sama lagi. Bayangin, kalian lagi sendirian di rumah. Jam 2 pagi, hening. Tiba-tiba, dari sudut ruangan, kalian dengar ada suara bisikan. Bukan suara angin, bukan suara tetangga. Tapi suara yang berasal dari sebuah boneka yang cuma diam di situ. Bisikan yang menyebut nama kalian. Merinding, dan enggak? Kalau iya berarti kalian siap buat dengerin kisah ini sampai habis. Jadi, cerita ini datang dari teman aku. Sebut aja namanya Rina. Beberapa tahun lalu, Rina ini baru aja pindah ke sebuah rumah peninggalan neneknya di pinggiran kota. Rumahnya sih gede, klasik gitu. Tapi udah lama banget kosong. Debunya tebel, hawanya pengap. Pokoknya rumah tua banget deh. Rina sendiri awalnya seneng karena bisa hemat biaya sewa kos. Dia niatnya mau renovasi pelan-pelan sambil ditempatin. Nah, pas lagi bersih-bersih di salah satu kamar yang dulunya kamar neneknya, Rina nemuin sebuah kotak kayu tua. Di dalamnya ada banyak barang-barang peninggalan. Ada perhiasan kuno, foto-foto jadul, dan sebuah boneka. Boneka ini beda banget. Ukurannya lumayan besar, kayak boneka anak kecil gitu. Bajunya udah kusam, rambutnya acak-acakan. Dan matanya tuh kayak ngeliatin kita terus, tajam banget. Awalnya, Rina cuma ngira itu boneka koleksi neneknya aja. Dia bersihin sedikit, terus ditaruh aja di rak buku di kamar dia. Nggak ada pikiran aneh-aneh. Tapi, beberapa hari setelah boneka itu ditaruh di kamarnya, kejadian-kejadian ganjil mulai muncul. Malam pertama, Rina nggak bisa tidur. Dia merasa ada yang aneh. Hawa di kamarnya jadi dingin banget, padahal AC nggak nyala. Dia dengar kayak ada suara gesekan kecil mirip kain bergeser. Awalnya dia pikir itu tikus atau kucing. Tapi pas dia celingak-celinguk, nggak ada apa-apa. Pas dia ngelihat ke arah boneka itu, dia merasa boneka itu sedikit berubah posisi. Padahal dia yakin banget tadi posisinya nggak begitu. Malam kedua, Rina masih ngerasain hal yang sama. Suara gesekan makin jelas, dan kali ini dia dengar bisikan. Bisikan samar yang nggak jelas ngomong apa. Tapi dia yakin itu suara perempuan. Rina mulai parno. Dia coba nggak peduliin, tapi bisikan itu makin sering dan makin jelas. Kadang cuman psst-tam. Kadang kayak gumaman nggak jelas. Sampai puncaknya, suatu malam, Rina lagi tidur pulas. Tiba-tiba dia terbangun karena kaget. Ada suara bisikan yang sangat jelas, tepat di telinganya. Bukan bisikan samar lagi, tapi sebuah kata. Dan kata itu adalah namanya. Rina. Jantung Rina langsung dak-dikduk. Dia langsung nyalain lampu kamar. Dan kalian tahu apa yang dia lihat? Boneka itu, yang tadinya ada di rak, sekarang ada di lantai, tepat di samping tempat tidurnya. Matanya seolah menatap langsung ke arah Rina, dan ada senyuman tipis di bibir boneka itu. Rina langsung teriak saking takutnya. Dia langsung lari keluar kamar, gak peduli lagi sama barang-barangnya. Dia nginep di rumah temannya. Setelah itu, dia gak pernah berani lagi masuk ke rumah itu sendirian. Akhirnya, Rina cerita ke ibunya, dan ibunya bilang kalau boneka itu memang peninggalan neneknya. Tapi dulunya boneka itu milik seorang anak perempuan yang meninggal di rumah itu karena sakit parah. Dan konon, arwah anak itu terperangkap di dalam boneka kesayangannya. Rina akhirnya mutusin buat cari bantuan orang pintar. Dia nggak mau ambil risiko. Rumah itu kan mau dia tempatin. Sama orang pintar itu, boneka itu akhirnya dibawa dan dinetralisir. Kata orang pintar itu, boneka itu memang ada penunggunya. Dan arwah anak itu memang sangat terikat dengan boneka itu. Sehingga dia menganggap Rina sebagai pengganggu di rumahnya sendiri.
Setelah boneka itu dibawa pergi, Rina nggak pernah lagi ngalamin kejadian aneh di rumahnya. Dia akhirnya bisa tidur nyenyak, dan pelan-pelan dia berani renovasi rumah itu sampai nyaman dia tinggali. Tapi satu hal yang Rina pelajarin dari kejadian ini, nggak semua benda mati itu benar-benar mati. Terkadang, ada cerita, ada energi, bahkan ada nyawa yang terperangkap di dalamnya. Itu dia kisah boneka tua berbisik dari pengalaman temen aku. Gimana menurut kalian? Masih berani punya boneka di kamar setelah dengar cerita ini? Atau malah jadi makin penasaran sama benda-benda tua lainnya? Kalau kalian suka cerita horor kayak gini, jangan lupa like video ini. Ya. Terus komen di bawah. Pernah nggak kalian ngalamin hal aneh sama boneka atau benda mati lainnya? Pengen denger cerita kalian? Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya yang dijamin bikin kalian nggak bisa tidur nyenyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan hati-hati sama bisikan di malam hari. Bye.